Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah hari ini mungkin akan menjadi salah satu kisah yang paling menyedihkan yang pernah kami ceritakan, di mana ada seorang pria yang merupakan relawan masjid atau yang biasa disebut dengan marbot. Dia dieksekusi dengan kejam oleh seorang pria tak dikenal yang sebelumnya meminta si marbot untuk mengajarkannya cara melaksanakan ibadah sholat. Di saat si marbot sedang khusyuk dalam sujudnya, sang pelaku malah menikamnya hingga dia tergeletak bersimbah cairan merah di atas sajadah masjid. 25 avril dernier, Olivier Hadzovic pénètre dans cette mosquée du Gard. Sur ces images de vidéosurveillance sont Mengapa si pelaku dengan tega melakukan hal keji itu dan bagaimana kronologi lengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di daerah Prancis Selatan, tepatnya di wilayah La Grande Combi, tinggallah seorang pemuda berusia 22 tahun yang bernama Abu Bakar Cisse. Abu Bakar merupakan seorang imigran yang berasal dari negara Mali yang terletak di Afrika Barat. Di negara asalnya, Abu Bakar tumbuh di dalam sebuah keluarga yang harmonis dan juga sangat religius. Ayah ibunya selalu mengingatkan Abu Bakar untuk tidak meninggalkan sholat dan juga jangan lupa untuk membaca Al-Quran, meski sesibuk apapun dirinya. Keluarga mereka sederhana, ayahnya bekerja sebagai pedagang bahan pangan di sebuah pasar. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang sering mengajarkan anak-anaknya untuk mendalami agama Islam. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai seseorang yang sangat gemar membantu orang lain secara diam-diam. Dia pernah menyiramkan lapangan bola yang berdebu agar nantinya teman-temannya nyaman dalam bermain bola. Dia juga sering membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tanpa diminta oleh ibunya. Seiring waktu berjalan, Abu Bakar yang masih remaja telah menyadari kalau negaranya Mali masih mengalami krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Dia pun mulai terfikir untuk merantau dengan tujuan dia bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik dan bisa membantu perekonomian keluarganya. Abu Bakar meminta izin kepada orang tuanya untuk bermigrasi ke negara Prancis. Penduduk negara Mali memang terkenal sering berimigrasi ke negara Prancis dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan sejarah di antara kedua negara melalui kolonialisme Prancis di saat itu. Diketahui juga banyak warga Mali yang telah menguasai bahasa Prancis dan hal itu juga yang mendorong banyaknya orang Mali untuk pindah ke negara Prancis. Sementara itu, orang tua Abu Bakar sebenarnya agak berat hati untuk menerima permintaan itu karena mengingat usia putra mereka yang masih sangat muda. Namun, Abu Bakar berhasil meyakinkan kedua orang tuanya. Mereka mengizinkan Abu Bakar dengan catatan Abu Bakar harus tetap taat dengan agamanya. Akhirnya pada tahun 2018, saat Abu Bakar masih berusia 15 tahun, Abu Bakar pun berangkat ke negara Prancis bersama imigran lainnya. Saat itu Abu Bakar datang ke Prancis dalam status imigran tanpa dokumen. Meski begitu, dia tetap bisa tinggal di negara Prancis. Dia mendapatkan pekerjaan yang tidak resmi dan diterima baik oleh masyarakat lokal. Sejak usia muda tersebut, dia tinggal di tempat khusus perkumpulan imigran yang ada di daerah La Grande Combi. Lalu untuk menyambung kehidupan, dia bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi meski sibuk dalam bekerja, Abu Bakar tak pernah lupa dengan pesan orang tuanya agar tidak meninggalkan agamanya. Selama berada di negara Perancis, Abu Bakar selalu mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Di dekat tempat dia bekerja, ada sebuah masjid yang bernama Masjid Khadijah yang masih terletak di daerah La Grande Combi. Abu Bakar sering datang ke masjid tersebut. Di sana dia sholat, membaca Al-Quran, dan terkadang mengobrol dengan beberapa jamaah masjid lainnya. Lalu kemudian, melihat Abu Bakar sangat sering datang ke Masjid Khadijah, seorang pengurus masjid menawarkan kepada Abu Bakar untuk menjadi relawan masjid, atau bisa dibilang seperti marbot. Dia akan bertugas membersihkan ruangan, menata sajadah, dan juga mempersiapkan keperluan untuk salat Jumat tiba. Abu Bakar menerima tawaran itu dengan hati yang tulus. Dia berjanji akan menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Meski menjadi seorang relawan, terkadang masih ada saja orang-orang baik yang memberikan sedekah kepada Abu Bakar.
Bagi jamaah masjid, Abu Bakar digambarkan sebagai orang berhati mulia. Dia bukan hanya mengurus kebersihan atau keperluan masjid saja, tetapi dia juga sering membantu seperti menjadi muazin, menjadi imam, dan terkadang juga mengajar orang lain yang ingin belajar mengaji atau belajar untuk sholat. Banyak orang yang senang diajarkan olehnya karena dia memiliki tutur kata yang sangat lembut. Dan salah seorang kerabatnya pernah berkata, kalau Abu Bakar ini memang bercita-cita menjadi seorang guru. Maka dari itu dia sangat terbuka untuk memberi ilmu kepada siapapun yang ingin belajar dengannya. Kegiatan Abu Bakar bekerja sambil menjadi relawan masjid berlangsung selama bertahun-tahun, hingga dia banyak dikenal oleh komunitas muslim di wilayah tempat dia tinggal. Kemudian di sisi lain, masih di wilayah La Grande-Combi, Prancis Selatan, tinggallah seorang pria berusia 21 tahun yang bernama Oliver Hadzovic. Oliver merupakan warga negara Prancis yang berketurunan dari negara Bosnia. Dia berasal dari keluarga yang memeluk agama Kristen, dan di keluarganya, Oliver adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Dengan anggota keluarga yang cukup banyak, secara finansial keluarganya mengalami keterbatasan. Namun meski berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan, hal itu tidak membuat Oliver tersadar untuk membantu perekonomian keluarganya. Oliver memilih menganggur dan bergantung hidup dari sebuah tunjangan sosial. Jadi di negara Prancis itu ada sebuah tunjangan kesejahteraan sosial yang memberikan pendapatan minimum bagi orang berpenghasilan sangat rendah, termasuk penganggur dan juga pekerja bergaji rendah, dengan tujuan untuk mendukung mereka mencari pekerjaan dan menjamin pendapatan dasar. Oliver Hadzovic dikenal sebagai anak yang pendiam dan penyendiri. Dia kerap kali menghabiskan waktu sendirian di kamarnya dengan bermain video game berunsur kekerasan. Hari-harinya diisi dengan duduk di depan layar komputer, dan di sanalah dia menemukan sebuah pelarian yang kelak akan menjadi sebuah jurang. Internet membawanya masuk ke dalam forum-forum gelap, seperti tempat orang-orang anonim berbicara tentang kekerasan, pengeksekusian, hingga fantasi gelap yang sulit dimengerti. Oliver yang semula hanyalah sekedar pembaca saja, perlahan-lahan dia juga mulai ikut menulis. Dia mencurahkan obsesi yang dia pendam, yaitu dia ingin mencoba mengeksekusi seseorang. Dan jika hal itu gagal, maka dia harus mengeksekusi dirinya sendiri. Ayahnya mulai memperhatikan perubahan itu. Kadang Oliver berbicara sendiri, kadang juga tertawa tanpa alasan. Ada kalanya dia melontarkan kata-kata aneh yang mana seolah ada sebuah bisikan yang memerintahnya. Namun sang ayah hanya bisa menghela nafas di saat itu. Di dunia maya, Oliver semakin yakin kalau dirinya ditakdirkan untuk melakukan suatu pengeksekusian. Dan di dalam forum online-nya, dia sempat menulis kalau dia akan melakukannya secara random di sebuah jalanan. Dia mengumumkan niatnya tersebut, namun tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Hari-harinya semakin kosong, tak ada pekerjaan, tak ada tujuan, hanya obsesi kelam yang tumbuh di kepalanya. Video game, forum kekerasan, dan isolasi sosial telah menjadi makanan sehari-hari bagi Oliver. Hingga akhirnya tibalah harinya di mana Oliver bersiap untuk melakukan niat buruknya tersebut. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025, tepatnya di pagi hari, Oliver keluar dari rumahnya dengan memakai jaket tebal dan celana panjang. Saat itu dia telah membawa sebuah pisau yang diletakkannya di kantong celana. Di dalam pikirannya hanya ada 2 pilihan, yaitu mengeksekusi seseorang atau jika dia gagal, maka dia akan mengeksekusi diri. Pada pagi itu dia berjalan kaki mengitari wilayah La Grande-Combi. Ketika berjalan, dia sempat melihat beberapa orang yang mungkin cocok menjadi targetnya. Namun dia di saat itu ternyata masih ada ketakutan di dalam dirinya jika target dapat melawan balik dan dia nantinya tertangkap dan rencananya pun gagal dilakukan. Oleh sebab itu dia pun mencari target lainnya. Setelah beberapa jauh melangkah, tibalah Oliver tepat di depan Masjid Khadijah, masjid tempat Abu Bakar biasanya menjadi relawan. Dan secara kebetulan, di pagi itu Abu Bakar memang sedang berada di masjid. Dia sedang merapikan masjid dan mempersiap beberapa keperluan untuk ibadah salat Jumat yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Melihat Abu Bakar seorang diri di masjid tersebut, Oliver langsung menjadikan Abu Bakar sebagai targetnya. Di dalam pengakuannya saat itu dia sempat berpikir kalau Abu Bakar adalah target yang tepat karena dia adalah orang kulit hitam dan juga beragama Islam.
Sebelum melakukan aksinya, Oliver mempunyai rencana lain agar targetnya tidak melakukan perlawanan, yaitu dia akan berpura-pura terlebih dahulu meminta diajarkan untuk beribadah. Kemudian tanpa berlama, Oliver berjalan mendekati masjid. Di depan pintu masjid, dia langsung disambut oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyapa dan Oliver mengajaknya berbicara. Obrolan mereka berlangsung beberapa menit. Intinya saat itu Oliver mengaku kalau dirinya seorang mu'alaf dan dia sangat ingin diajarkan cara melaksanakan sholat dengan benar. Mendengar perkataan itu tentu membuat hati Abu Bakar tersentuh. Dia tak menyangka ada orang yang berniat datang sebagi itu hanya untuk diajarkan sholat. Dengan senang hati Abu Bakar langsung mengangguk. Dia menyuruh Oliver untuk berwudu terlebih dahulu sambil dituntun olehnya. Setelahnya keduanya pun masuk ke dalam masjid dan berdiri berdampingan tepat di barisan tengah ruangan. Ketika itu tidak diketahui Abu Bakar akan melangsungkan salat apa supaya Oliver dapat mengikutinya. Kemungkinan itu adalah salat duha yang sering dilakukan orang muslim di saat pagi hari. Di saat itu Abu Bakar masih tanpa rasa curiga. Dia bersiap untuk memperagakan sholat. Sementara Oliver yang sudah tak sabar untuk melakukan aksinya, dia menunggu momen yang tepat. Abu Bakar memulai sholat dengan khusyuk. Dia melakukan takbiratul ihram yang kemudian diikuti oleh Oliver. Lalu Abu Bakar ruku, Oliver pun juga ikut ruku. Setelahnya masuk ke gerakan i'tidal atau bangun dari ruku. Oliver masih mengikutinya. Dan tibalah ke gerakan sujud. Abu Bakar melakukan sujud duluan karena dia adalah imam. Dan saat Abu Bakar sujud itulah, secara tiba-tiba Oliver yang masih berdiri tegak malah tidak ikut sujud. Dia justru mengeluarkan sebuah pisau dari kantong celananya. Dalam gerakan cepat, Oliver dengan tega langsung menusuk pisau tersebut kepada Abu Bakar secara berulang kali. Tusukan pertama membuat Abu Bakar tersentak dari sujudnya yang khusyuk. Bacaan sholat yang lirih seketika berubah menjadi sebuah teriakan kesakitan. Namun Oliver tetap tak merasa kasihan. Dia terus menusuk Abu Bakar sebanyak 57 kali tusukan pada bagian dada, perut, dan punggungnya. Ketika itu Abu Bakar tak sempat untuk mengelak apalagi melawan. Karena setiap tusukan cepat tersebut mengeluarkan cairan merah yang membuat tubuhnya seketika lemas. Sajadah masjid yang sebelumnya telah bersih dan rapi, seketika dipenuhi aliran cairan merah yang terus bercucuran. Sesudah menusuk korban sebanyak 57 kali, Oliver kemudian mengeluarkan handphonenya untuk merekam Abu Bakar yang sedang merintih kesakitan dan nafas yang mulai tersedak-sedak. Sambil merekam, Oliver juga melontarkan kalimat-kalimat menghina untuk orang kulit hitam dan juga orang beragama Islam. Setelah terjadinya penikaman itu, Abu Bakar saat itu masih hidup. Dia mencoba menutup luka-luka di tubuhnya. Namun karena luka itu cukup banyak, Abu Bakar pun perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Dan ketika tubuhnya tak dapat lagi bertahan, Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya di atas sajadah di masjid yang sunyi tersebut. Menyadari aksinya telah berhasil, Oliver mematikan rekaman di handphonenya dan langsung berjalan santai keluar dari masjid. Di hari itu, Oliver langsung melarikan diri ke negara Italia, tepatnya ke kota Pistoia. Entah apa tujuannya saat itu, namun yang jelas, setelah mengeksekusi Abu Bakar, dia tidak lagi mengeksekusi orang lain. Di hari itu, dia langsung menyeberang negara dengan menggunakan transportasi umum. Kemudian singkat cerita, waktu sholat Jumat pun tiba. Seorang jamaah pertama sampai di Masjid Khadijah. Lalu dia masuk lewat pintu depan. Begitu masuk awalnya tidak ada yang mencurigakan. Dan ketika dia berjalan ke arah tempat sholat, terkejutlah dia saat menemukan tubuh Abu Bakar Cisse yang tergeletak bersimbah cairan merah di atas sajadah. Seketika pria itu berteriak histeris sambil menuju pintu keluar untuk memanggil warga sekitar. Dalam sekejap orang-orang berkumpul untuk melihat. Orang-orang bingung dengan apa yang terjadi. Abu Bakar yang dikenal baik dan rajin mengurus masjid harus berakhir mengenaskan dengan penuh luka tusukan di dalam masjid. Salah seorang warga langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga pihak medis untuk datang ke masjid tersebut. Setelah beberapa menit, polisi dan pihak medis sampai di Masjid Khadijah. Pihak medis mencoba mengecek
mengecek kondisi Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar telah meninggal dunia beberapa jam sebelumnya. Tanpa berlama mereka mengevakuasi jasad Abu Bakar untuk dibawa ke rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian juga langsung mengamankan masjid dari para jamaah yang sebelumnya hendak melangsungkan ibadah salat Jumat. Polisi memasang garis kuning dan mulai meminta keterangan tentang korban kepada warga yang ada di sana. Dan ketika itulah polisi mengetahui kalau korban adalah Abu Bakar Cisse yang merupakan relawan yang sudah bertahun-tahun mengurus masjid tersebut. Penyelidikan polisi dimulai dari Masjid Khadijah. Di hari kejadian, salat Jumat tidak dilaksanakan di masjid tersebut. Polisi mengamankan lokasi untuk menjaga jejak yang mungkin ditinggalkan oleh pelaku. Polisi kemudian juga memeriksa rekaman CCTV di luar dan di dalam masjid. Dan secara mengejutkan, di beberapa rekaman CCTV, wajah pelaku terekam begitu jelas. Dia sempat terlihat masuk ke dalam masjid dan berbincang dengan korban. Dan tak lama kemudian, mereka melakukan sholat bersama yang ujungnya berakhir pada suatu pengeksekusian. Di dalam video terekam dengan jelas bagaimana Abu Bakar ditusuk tanpa ampun oleh pelaku. Kemudian pihak penyidik segera mencari tahu siapa pemuda tersebut. Mereka bertanya kepada warga dan juga mencari database penduduk setempat. Dan akhirnya masih di hari kejadian, polisi langsung menemukan identitas pelaku yang tak lain adalah Oliver Hansovic, berusia 21 tahun. Polisi bergegas mendatangi rumah Oliver yang masih terletak di wilayah tersebut. Namun sesampainya mereka di sana, orang tua Oliver mengatakan kalau putra mereka telah pergi ke negara Italia tanpa mengatakan apa alasannya. Ketika orang tuanya mengetahui kejadian ini, mereka benar-benar syok atas perbuatan putranya. Ayah Oliver bahkan mengatakan kalau akhir-akhir ini memang putranya tersebut sering berperilaku aneh dan dia sama sekali tidak mengetahui apa alasannya. Lalu begitu ada informasi kuat kalau Oliver melintasi perbatasan, polisi Prancis bersama jaksa mengeluarkan surat perintah penangkapan Eropa atau yang biasa disingkat dengan EAW. Surat perintah ini adalah surat perintah penangkapan yang berlaku di seluruh negara anggota Uni Eropa. Mandat ini memungkinkan semua negara anggota Uni Eropa untuk menangkap dan menahan pelaku atas nama negara Prancis. Polisi Prancis segera menghubungi Interpol dan juga aparat negara Italia. Nama dan foto Oliver dibagikan ke berbagai unit kepolisian di Italia, khususnya di wilayah perbatasan dan juga kota besar. Selain itu, identitas Oliver dan wajahnya juga sudah menyebar di media sosial Prancis dan Italia. Sehingga tekanan publik yang besar membuat ruang gerak Oliver di Italia semakin sempit. Dan benar saja, pada tanggal 28 April tahun 2025, tepatnya 3 hari setelah pengeksekusian terjadi, Oliver menyerahkan diri ke kantor polisi kota Pistoia, Italia. Dia mendatangi kantor polisi tersebut setelah lelah berpindah-pindah tempat dari kejaran pihak kepolisian. Setelah penyerahan diri, Oliver menjalani pemeriksaan awal di pengadilan Italia. Sesuai prosedur surat penangkapan Eropa, pengadilan Italia hanya memeriksa aspek formalitas saja dan proses itu berlangsung dengan cepat karena kejadiannya telah mempunyai bukti yang cukup kuat. Lalu pada tanggal 9 Mei tahun 2025, Oliver secara resmi diekstradisi dari negara Italia ke negara Prancis. Dia dipindahkan dengan pengawalan polisi yang ketat. Sesampainya di Prancis, dia langsung ditempatkan dalam sebuah tahanan di bawah otoritas pengadilan Nimes. Saat itu jaksa menetapkannya sebagai tersangka atas tuduhan pengeksekusian berencana dengan alasan rasis dan anti agama Islam. Jaksa juga menyampaikan kalau ini bukanlah sebuah kasus terorisme karena Oliver tidak terbukti terlibat dengan organisasi atau ideologi tertentu. Motif Oliver dalam kasus ini murni karena dia memiliki dorongan obsesif ingin mengeksekusi seseorang. Lalu beralih pada bulan Juni tahun 2025. Oliver dipindahkan dari sebuah tahanan sel ke rumah sakit jiwa untuk melakukan perawatan dan juga tes psikiatri pertama. Lalu tak lama setelah itu pada bulan Juli tahun 2025, hasil psikiatri pertamanya pun keluar. Hasil itu menunjukkan kalau saat mengeksekusi, Oliver tidak sepenuhnya sadar atau bisa dikatakan dia tidak mampu mengendalikan diri. Yang mana ini artinya dia bisa saja tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Namun meski seperti itu, hakim tidak langsung percaya begitu saja.
Mereka memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan psikiatri yang kedua. Dan sampai saat ini belum ada media manapun yang mengumumkan hasil dari tes kedua tersebut. Persidangan lanjutan juga belum dilaksanakan, sehingga persidangan kasus ini masih terus berjalan sampai konten ini dibuat. Jika nantinya Oliver terbukti tidak mengalami gangguan jiwa, maka dia kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara maksimal, yaitu penjara seumur hidup. Namun kalau dia terbukti mengalami gangguan jiwa saat melakukan pengeksekusian, maka dipastikan dia tidak bisa dipidana secara umum. Dia akan mendapatkan rehabilitas dan kemungkinan hukuman yang akan dia dapatkan akan lebih ringan. Untuk itu, mari kita tunggu bersama apa keputusan akhir dari kasus ini. Semoga saja pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang sangat keji tersebut. Lalu di samping itu, setelah beberapa hari berita pengeksekusian ini menyebar, pada tanggal 27 April tahun 2025, ribuan orang di wilayah Lagren Combi turun ke jalan untuk menyuarakan aksi yang bernama Silent March. Mereka berjalan dari masjid tempat Abu Bakar dieksekusi menuju pusat kota. Banyak dari mereka yang membawa spanduk bertuliskan pesan melawan Islamofobia. Aksi ini dilakukan untuk mengenang Abu Bakar sekaligus mengecam kekerasan terhadap Muslim di negara Perancis. Selain itu, ada juga doa bersama yang dilakukan di kota-kota lain dan juga reaksi solidaritas dari komunitas Muslim di Perancis maupun di negara Mali, negara kampung asal dari Abu Bakar. Kontroversi dan perdebatan publik juga terjadi. Publik merasa marah karena jaksa menyebut kasus ini hanyalah sebuah tindakan anti-Muslim. Padahal menurut warga di sana, kejadian ini sangat jelas adalah tindakan sikap Islamofobia. Kedua hal ini berbeda. Anti-Muslim adalah sikap permusuhan terhadap agama Islam saja. Sedangkan Islamofobia lebih spesifik daripada itu. Islamofobia adalah bentuk ketakutan, kebencian, atau prasangka yang lebih ekstrim dan sistematis terhadap agama Islam dan juga seorang Muslim. Yang mana ini seringkali berakar pada stereotip negatif dan tidak rasional. Serta juga dapat bermanifestasi dalam diskriminasi dan juga kekerasan. Banyak organisasi Muslim di Prancis menuduh pemerintah telah menerapkan double standar. Ini maksudnya adalah serangan terhadap Muslim seringkali tidak dianggap serius. Tapi kalau korbannya dari komunitas lain, misalnya saja komunitas Yahudi, pemerintah pasti akan bergerak atau memberikan respon yang lebih cepat. Selain itu, retorika politik di Prancis yang sering mengaitkan Islam dengan kaum separatisme atau ancaman, akhirnya juga menciptakan sebuah iklim kebencian. Media Prancis banyak menyoroti bagaimana anak muda Muslim di Prancis kini merasa tidak aman, bahkan ketika mereka sedang melakukan ibadah di tempat ibadah mereka. Akibat dari polemik ini, Perdana Menteri Prancis yang bernama François Bayrou menjadi pejabat pertama yang menyebutkan kalau kejadian pada kasus Abu Bakar ini adalah ignomini Islamophobe, atau yang artinya kehinaan Islamofobia. Kemudian juga ada dari Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron. Dia akhirnya juga memberi komentar beberapa hari kemudian. Dia mengatakan tidak ada tempat untuk kebencian terhadap agama di negara Prancis. Namun meski begitu, tanggapan-tanggapan ini tetap menuai kritik karena mereka dianggap terlambat dalam merespon. Padahal jika kasus ini terjadi pada kasus anti-Yahudi, pasti respon mereka akan lebih cepat. Abu Bakar Cisse datang ke Prancis sebagai seorang remaja penuh harapan. Dia meninggalkan Mali di usia muda, bermimpi membangun hidup yang baru. Meski hidupnya tidak mudah, dia tetap memilih jalan kebaikan. Di Masjid Khadijah yang terletak di Lagren Combi, dia menemukan rumah, keluarga, dan juga sebuah makna. Setiap hari Jumat, dia selalu hadir lebih awal, menata sajadah, membersihkan lantai, memastikan jamaah lain bisa beribadah dengan nyaman. Bagi sebagian orang, itu adalah pekerjaan kecil, tapi bagi komunitas Muslim, itu adalah sebuah bukti hatinya yang sangat besar. Tragedi yang menimpanya bukan sekedar hilangnya seorang pemuda. Dia telah menjadi simbol tentang betapa rapuhnya sebuah kehidupan. Bagaimana kebaikan hati bisa bertemu dengan sebuah kebencian yang buta. Abu Bakar wafat di tengah sholatnya, dalam posisi sujud seolah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari itu masjid yang biasanya dipenuhi dengan doa seketika berubah jadi lautan air mata. Jamaah menangis bukan hanya karena kehilangan seorang sahabat, tapi juga seorang anak, seorang adik, seorang penjaga rumah Allah yang tidak pernah lelah untuk berbuat kebaikan.
Setelah Abu Bakar wafat, ribuan orang turun ke jalan dalam aksi hening untuk mengenang Abu Bakar. Nama dan wajahnya juga diabadikan dalam bentuk mural dan juga grafiti sebagai simbol melawan Islamofobia yang ada di negara Prancis. Kini namanya diingat bukan sebagai korban semata, tapi juga sebagai cahaya. Sebuah pengingat bagi orang-orang yang masih hidup kalau kebaikan sekecil apapun pasti akan selalu berarti. Dan meski kebencian merenggut nyawanya, ketulusan Abu Bakar akan terus hidup di hati mereka yang mencintainya. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa semoga Abu Bakar mendapatkan keadilan. Dan yang paling kita harapkan semoga Abu Bakar husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.